pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias di obrolan pagi untuk edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2020, dengan topik yang bakal kita angkat mengenai kebijakan Perumda Air Minum Tirtahita Kabupaten Buleleng. Dan narasumber yang sudah kita hadirkan di Studio Gempol 38 pagi ini, ada Direktur Utama dari Perumda Air Minum Tirtahita Kabupaten Buleleng, Bapak Imade Lestarian SE. Selamat pagi, Pak Made. Selamat pagi, Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, sehat. Sehat selalu ya, semoga sehat selalu. Nah, di mana Mitra 104,6 FM, pandemi COVID-19 ini kan merupakan suasana yang sangat memprihatinkan ya, dan seluruh sendi kehidupan itu terkena dampak dari COVID-19 ini. Nah, setelah sekian lama masyarakat berharap akhirnya seperti pucuk dicinta ulang pun tiba gitu ya. Perumda Air Minum Tirtahita Kabupaten Buleleng akhirnya membuat suatu kebijakan. Nah, kebijakan apakah itu? Kita akan dengarkan langsung penjelasan dari Pak Made Lestariana selaku Direktur Utama Perumda Air Minum Tirtahita Kabupaten Buleleng, Pak ya. Nah, kalau boleh tahu dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kebijakan apa aja yang sudah dibuat oleh Perumda Air Minum Tirtahita Kabupaten Buleleng? Selamat pagi, Om Swastiastu, Ibu Bapak sekalian dari Radio Guntur, kemudian pendengar Radio Guntur dimanapun berada. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, kami dari Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng di masa pandemi ini tentunya mengeluarkan beberapa kebijakan strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami sebagai BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng. Pertama-tama, perkenankan kami senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya kami senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan sampai dengan hari ini, sehingga bisa hadir di Radio Guntur ini dan tentunya bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat untuk melawan penyebaran daripada virus corona disease ini di Kabupaten Buleleng khususnya. Adapun kebijakan Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng di masa pandemi yang dapat kami sampaikan di akhir Maret atau di awal April, kami melakukan yang pertama adalah himbauan kepada pelanggan untuk pembayaran secara online. Kemudian yang kedua, penutupan sementara pelayanan pasang sambungan baru. Selanjutnya yang ketiga adalah himbauan kepada pelanggan untuk melaporkan angka pemakaian air, pembacaan meter air secara mandiri. Kemudian kebijakan kami yang keempat adalah penghapusan denda keterlambatan pembayaran rekening air dan tidak melakukan penutupan aliran air atau segel dan pemutusan sambungan akibat tunggakan pembayaran. Kemudian yang kelima, partisipasi kami dalam penyemprotan desinfektan bersama OPD, BUMD, lingkup pemerintah Kabupaten Buleleng. Kemudian yang keenam, pemberian bantuan bahan-bahan, perlengkapan maupun peralatan guna pencegahan penanganan COVID-19 pada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian desa, kelurahan, kelompok masyarakat, satgas gotong royong, juga bantuan berupa sembako dan dana pulihnya. Kemudian di kebijakan kami yang bersifat ke dalam, yakni ada pengaturan jam buka pelayanan administrasi dan kasir. Kemudian pengaturan hari kerja, jadwal kerja staf untuk work from home dan work from office. Kemudian tentunya secara internal juga kami melaksanakan upaya untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID di lingkungan PDAM dan sekarang yang sudah bernama Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng. Nah, itulah serangkaian kebijakan yang kami
keluarkan di awal bulan April ya. Berarti di awal-awal pandemi ini masuk Ya, Kabupaten di Buleleng awal-awal gitu ya. pandemi ini ditetapkan sebagai masa tanggap darurat kesehatan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Ya, itu beberapa kebijakan yang kami lakukan sebagai upaya bersama untuk melawan virus corona disease ini. Dan dari beberapa kebijakan itu tentunya ada hal yang permasalahan-permasalahan, ada tantangan-tantangan, ada kendala-kendala yang kami hadapi, dan tentunya itu kita evaluasi untuk kita bisa perbaiki di bulan berikutnya, di bulan Mei. Nah, seperti umpamanya yang kebijakan kami yang pertama adalah menyangkut tentang pembayaran secara online. Itu pembayaran secara online itu kami tetap masih menerima pembayaran di kantor kami. Oke, tapi Ya, walaupun dalam jumlah yang sudah sangat sedikit pelayanannya. dibatasi Jadi- gitu ya. Jadi memang pembayaran secara online itulah yang kami dorong. Memang secara persentase sebagai contoh itu sekitar kalau di kantor pusat dari pelanggan kami sekitar 28.000 yang bayar di kantor hanya 4.000, selebihnya 20.000 itu dibayar secara online. Jadi sudah sedikit sekali yang bayar di kantor, sebagian besar sudah secara online. Oke. Mensosialisasikannya itu bagaimana dulu Pak sebelum dilanjutkan? Kami sosialisasikan tentunya melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, termasuk mungkin melalui media elektronik, ya radio kan gitu. Iya. Jadi di samping kami juga sosialisasikan dengan pasang stiker di tempat-tempat pembayaran. Oke, pamflet-pamflet Ya, jadi itu upaya yang kita lakukan untuk mengurangi interaksi Kontak kepada langsung kepada masyarakat. Kemudian yang kedua menyangkut tentang penutupan sementara pelayanan pasang baru. Waktu itu kami keluarkan kebijakan seperti itu. Namun kami tidak bisa tutup sepenuhnya. Kami masih bisa juga meladeni untuk beberapa permohonan yang memang urgent sekali diperlukan sambungan airnya itu, khususnya dalam masa pandemi ini. Karena di sini kan ada salah satu protokolnya adalah rajin cuci tangan dengan air yang mengalir. sabun dan air mengalir. Ya, tentunya ini yang Kalau jadi airnya tanggung jawab mengalir, kami. Kalau airnya nggak lancar, akhirnya gimana kita Iya. rajin cuci tangan. Nah, itulah yang menjadi tanggung jawab kita, tugas kita bagaimana untuk menyiapkan pendistribusian air ini secara lancar bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan cuci tangan ini, rajin cuci tangan ini dengan baik dan benar. Iya. Nah, ini yang menjadi tugas kita. Kami masih secara selektif berusaha pelayanan untuk pasang baru ini kalau memang betul-betul dibutuhkan untuk dalam upaya untuk pencegahan ini. Dan secara debit juga memang kapasitas di kawasan itu memang masih bisa memungkinkan. Itu di bulan selanjutnya. Yang ketiga adalah itu tentang himbauan masyarakat untuk melaporkan angka pemakaian meter air secara mandiri. Nah, ini juga kita lakukan. Di bulan April kami keluarkan kebijakan ini untuk mengurangi interaksi, sehingga petugas tidak kami terjunkan ke lapangan, sepenuhnya masyarakat yang melaporkan. Namun dari kebijakan ini di bulan April setelah kita evaluasi, itu yang dari 55.000 pelanggan kami yang melaporkan secara mandiri hanya 8.000-an. Jadi 15% ya. Iya. Jadi itu yang melaporkan. Selebihnya akhirnya kami lakukan dengan cara rata-rata pemakaian 3 bulan. Nah, kebijakan ini juga di samping belum optimal pemakaian lapor stand-nya dari masyarakat, juga banyak menimbulkan permasalahan juga. Pertama, menyangkut tentang rata-rata pemakaian khususnya yang tidak melapor stand. Itu kita pergunakan adalah 3 bulan sampai dengan 6 bulan sebelumnya. Tapi kadang-kadang di dalam perjalanan itu ada masyarakat yang dalam bulan sebelumnya itu ada pemakaian tinggi, kemudian mungkin ada kebocoran. Kalau kita rata-ratakan dalam 3 bulan,
nanti kelihatan jadi besar jadinya. Jadi tidak menunjukkan pemakaian sepenuhnya di bulan itu. Nah, itu berpotensi adanya juga keluhan dari pelanggan. Kemudian untuk melaporkan secara mandiri, ada juga karena melaporkan masyarakat pelanggan melaporkan ke kita, itu tanggalnya beda dengan pada saat kita jadwal baca. Contoh kalau kita baca biasanya di awal bulan, kemudian pelanggan melaporkannya di akhir bulan, itu akan terjadi perbedaan pemakaian air dalam beberapa hari. Nah, ini tentunya menimbulkan berbagai problem, terjadi perbedaan pemakaian air sehingga tagihannya juga terjadi perbedaan. Yang inilah yang menimbulkan keluhan pada kita. Jadi, tapi memang tujuan utama kami di awal adalah bagaimana kami mendukung himbauan pemerintah untuk mengurangi interaksi dulu pada masyarakat. Tapi bukan kami memang ada himbauan kita work from home, tapi kita tidak, karena kita menyediakan pelayanan kebutuhan dasar yang memang harus bisa mengalir 24 jam. Sehingga kami memang tetap harus bekerja ke kantor, tidak bisa bekerja di rumah. Jadi karena tugas kita adalah pelayanan kebutuhan dasar. Jadi tetap kami lakukan upaya untuk itu, tapi dalam perjalanannya tentunya nanti kita akan evaluasi dalam bulan berikutnya. Kemudian yang keempat menyangkut tentang yang kelima ya, mohon maaf, tentang partisipasi daripada mohon maaf, yang keempat ya. Jadi sudah baru yang keempat adalah penghapusan denda. Nah, penghapusan denda, keterlambatan pembayaran. Kemudian juga kita tidak melakukan penutupan sementara atau segel atas apabila pelanggan ada tunggakan pembayaran. Nah, terhadap kebijakan ini tentunya kami keluarkan dalam upaya untuk bagaimana masyarakat tentunya bisa betul-betul secara selektif dalam melakukan penggunaan daripada dana yang dimilikinya untuk berbagai keperluan. Jika memang sangat memang darurat sekali, pembayaran air mesti ditunda, tentunya sudah kita berikan, pastikan tidak kita kenain denda. Dan tidak juga tidak akan kita lakukan segel atau cabut. Nah, itu yang sementara yang dapat kita berikan. Tapi kami senantiasa tetap mengimbau masyarakat agar bisa mengutamakan untuk pembayaran rekening airnya. Karena air ini kan kebutuhan dasar ya. Dari awal kita baru bangun pagi, kita sudah harus butuh air. Pentingnya air untuk kehidupan agar juga bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga untuk kewajiban pembayaran air ini tetap senantiasa mesti menjadi prioritas bagi masyarakat. Dan syukur memang saya mengucapkan terima kasih luar biasa kepada seluruh masyarakat Buleleng dari evaluasi terhadap pembayaran itu di bulan April itu hampir tidak ada penurunan pembayaran. Penurunannya hanya sedikit ya, hampir 1%, 2% dari bulan-bulan sebelumnya. Itu menunjukkan masyarakat betul-betul masih menghargai air. Iya, masih bertanggung jawab lah ya. Bertanggung jawab menghargai air. Kami juga sangat berterima kasih, apresiasi betul kepada masyarakat Buleleng yang sangat juga senantiasa bisa menghargai apa itu pentingnya air. Kemudian dari sisi kegiatan kebijakan kita yang berikutnya, yang kelima tentunya adalah bagaimana kita berpartisipasi dalam upaya untuk pencegahan corona ini, COVID ini, bersama-sama dengan jajaran Pemkab Buleleng melalui penyemprotan desinfektan, melalui termasuk juga partisipasi bantuan sosial kita untuk membantu bahan-bahan untuk pencegahan COVID ini seperti desinfektan, kemudian ada masker, atau juga tempat cuci tangan, masalah tempat cuci tangan, kemudian wastafel, kemudian juga ada kita bisa berikan bantuan berupa sembako dan mungkin dan
juga berupa dana Punio. Oke, Nah, jadi- itu yang dapat kami lakukan secara kebijakan kami keluar, dan tentunya ini yang kami nantinya bisa luangkan waktu lebih banyak nanti untuk berinteraksi. Sedangkan kebijakan kami yang berupa yang ke dalam tentunya tadi kami telah sampaikan, kami berupaya meningkatkan melaksanakan upaya protokol kesehatan pencegahan COVID ini di lingkungan kantor, ya, secara betul-betul agar kita juga pegawai kita semua juga bisa aman terhindar dari virus ini, karena kita betul punya tanggung jawab untuk melayani seluruh masyarakat dengan pelayanan. Bagaimana kalau kita nanti kita kena sakit, nanti bagaimana kita melayani masyarakat? Itulah yang senantiasa kita tekankan kepada masyarakat, tanggung jawab kita melayani masyarakat. Kita harus menjaga kesehatan diri kita betul-betul. Nah, demikian yang kebijakan kami. Kemudian dari kebijakan tadi kami sampaikan, kan kita evaluasi bagaimana hasilnya, bagaimana juga permasalahan-permasalahan yang timbul. Nah, itu kemudian kita perbaiki kebijakan kita di bulan Mei, ya. Di bulan Mei kita perbaiki. Kemudian yang utama adalah menyangkut tentang pelayanan pasang baru. Jadi kita sudah buka di bulan Mei itu secara bertahap, secara selektif kita buka. Jadi, nah itu untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Kemudian menyangkut tentang petugas pembaca meter. Bulan Mei kita sudah terjunkan kembali ke jadi udah dari rumah ke rumah lagi ya? Sudah kita terjunkan kembali, karena dari April yang melaporkan stand hanya 8.000 dari 55.000 pelanggan kita. Setengahnya ini tidak ada itu ya? Cuma 15%. Nah, ini tentunya biar kita tidak bermasalah kepada pelanggan, apalagi nanti dibilang berarti enak dong kalau pegawai PDAM, pegawai Perumda Air Minum, kalau masyarakat melakukan secara mandiri, pegawainya berarti duduk-duduk aja dong gitu. Apalagi ini kita tanggung jawab saja. Ini semata-mata bulan April kemarin karena kita upaya untuk melawan COVID ini. Tapi sekarang udah kita terjunkan pembaca meter kita ke lapangan kembali untuk yang belum melaporkan secara mandiri di bulan Mei. Tapi di bulan Juni ini kita malah sepenuhnya akan kita baca. Nah, itu tapinya dengan protokol kesehatan yang ketat. Petugas kita lengkapi dengan perlengkapan yang untuk pencegahan COVID ini juga, ya, berupa bawa hand sanitizer, kemudian pakai face shield, ya kan gitu, kemudian masker, kemudian juga melakukan etika yang baik dan benar di lapangan, berkomunikasi dengan masyarakat. Kalau memang kita diperkenankan untuk bisa masuk rumahnya, kita baca. Tapi kalau memang tidak, ya sudah, karena gini pelanggan tidak kita dikasih masuk, ya sudah, kita enggak kayak gitu. Kemudian tentunya wajib masker ini yang kita tekankan. Kita berupaya maksimal untuk menghindari kontak langsung lah ya, kontak langsung dengan masyarakat dan keluhan menyangkut tentang pemakaian air ini. Kita sudah mulai terjunkan petugas macam meter di bulan Mei. Kemudian terhadap kebijakan yang lain, denda dan yang lain itu masih tetap berjalan. Kita laksanakan, tentunya masih relevan. Yang dua kebijakan tadi aja yang memang kita di bulan Mei kita lakukan penyempurnaan, perbaikan sehingga mengurangi betul-betul keluhan. Nah, kemudian di akhir Mei, nah ini yang kita kebijakan terakhir yang kami keluarkan, tentunya dengan kebijakan dari pemilik, dari Bapak Bupati Buleleng, selaku pemilik modal daripada Perumda Air Minum, itu mengeluarkan kebijakan untuk pembebasan, keringanan pembayaran rekening air minum pelanggan Perumda Air Minum di Taita Buleleng. Nah, namun pembebasan atau keringanan pembayaran rekening air minum ini adalah untuk kelompok pelanggan tertentu saja. Jadi kelompok pelanggan tertentu saja. Berarti ada ketentuan-ketentuan tertentu dong ya. Misalnya masyarakat yang seperti ini baru bisa dapat keringanan seperti itu kan berarti. Ya. Jadi sesuai dengan keputusan Pak Bupati, dan yang pertama itu adalah masyarakat pelanggan yang tercantum di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Sesuai dengan surat Kementerian Sosial. Jadi itu sesuai dengan petunjuk Pak Sekda sebelumnya, karena kami dari 55.000 pelanggan kita itu
49.000 lebih, hampir 50.000 atau 90% itu rumah tangga. Oke. Ya, jadi yang non rumah tangganya sedikit sekali ya. Jadi, nah, kemudian dari pelanggan kita itu kita tidak tahu pengelompokan. Kita belum ada pengelompokan pelanggan itu berdasarkan apakah berdasarkan listriknya, kemudian apakah berdasarkan kemampuan secara ekonominya, kemudian secara posisinya di apakah di jalan-jalan protokol atau di apa. Nah, itu sebenarnya karena kita satu kelompok kategori pelanggan rumah tangga, kami tentunya dengan jumlah 90% dari pelanggan, kami harus hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan menyangkut tentang penghapusan atau keringanan pembayaran ini. Ada saran dari Pak Sekda dan kebijakan dari Pak Bupati. Kita untuk tahap pertama ini sesuai dengan keputusan Bupati, kita kelompok yang pertama adalah masyarakat yang tercantum di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Kemudian yang kedua adalah masyarakat yang ikut sebagai pelanggan PDAM itu dari program hibah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, ini juga kami kelompokkan kembali dari peserta program ini untuk yang dengan listrik 450 watt atau tidak memiliki sambungan PLN. Nah, ini tentunya pasti sudah kelompok yang tepat sasaran. Kemudian yang ketiga, seluruh pelanggan sosial, baik sosial 1 maupun sosial 2. Nah, dari tiga kategori ini tentunya kami berikan pembebasan atau keringanan pembayaran. Yang pertama berupa pembebasan biaya abonemen. Kemudian yang kedua, pembebasan pemakaian air sampai dengan 10 kubik. Nah, mengapa pembebasan air kami sampai dengan 10 kubik? Tentunya dalam rangka untuk edukasi masyarakat bahwa harus tetap efisien menggunakan air. Sebab kalau tidak dibatasi seperti itu, pelanggan nanti seenaknya dibuang airnya untuk nyiram apa, padahal itu hukum dalam pendistribusian air itu dengan bejana berhubungan. Jadi kalau di satu sisi dibuka terlalu keras, apalagi posisinya di bawah, itu akan mengganggu pelayanan di tempat lain. Itu makanya kita edukasinya ya dengan batasi pemakaian 10 kubik. Mengapa juga 10 kubik? Karena inilah yang sesuai dengan Permendagri, itu adalah standar untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Itu 10 kubik sesuai dengan Permendagri 71 tahun 2016. Nah, ini yang menjadi acuan kita. Jadi kita tidak sembarangan mengambil nggak langsung ya dibebasin gitu aja gitu. Dan ini juga diterapkan di daerah-daerah lain. Nah, kemudian dengan pembebasan keringanan tadi dua kelompok itu, kami juga mengenai rekeningnya. Yang ketiga adalah, jadi untuk pelanggan kita yang di cabang itu 3 bulan kita bebaskan atau kasih keringanan, yakni rekening bulan Mei, Juni, dan Juli. Sedangkan untuk yang di kantor pusat itu adalah rekening Juni, Juli, dan Agustus. Jadi 3 bulan beda. Mengapa beda? Karena antara pelanggan yang di pusat dan di cabang terjadi perbedaan. Kalau di pusat, rekening bulan Mei dibayar Mei, rekening bulan Juni dibayar Juni. Itu kalau yang di pusat. Sehingga kebijakan kita baru bisa berlaku di bulan 1 Juni, ya mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus. Itu jadi. Sedangkan untuk cabang itu adalah yang rekening Mei dibayar bulan Juni. Nah, sehingga baru bisa di keputusan Bupati untuk cabang itu Mei, Juni, dan Juli. Nah, setelah ini kita berikan untuk 3 bulan, kami juga menyadari bahwa apa yang kami lakukan di dalam pendataan masyarakat yang kita berikan pembebasan keringanan, itu kemungkinan ada tercecer. Kemungkinan ada tercecer karena pada saat kami melakukan verifikasi dan validasi, itu ada keterbatasan. Dalam situasi pandemi ini, kita tidak bisa secara betul-betul intensif untuk bisa melakukan verifikasi dan validasi data. Contohnya dari 69 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Buleleng, itu yang 13 desa kelurahan tidak melaporkan. Ya, kemudian ada juga desa kelurahan mungkin yang tidak bisa melaporkan sepenuhnya dengan kendala-kendala yang ada di lapangan. Nah, inilah yang kita akan tampung di dalam bagi masyarakat di dalam perusahaan
keempat dari keputusan Bupati Buleleng adalah bagi masyarakat yang memenuhi kriteria dan belum tercantum di dalam keputusan Bupati Buleleng ini, itu akan agar menyampaikan kepada Perumda Pelita Hita Buleleng untuk bisa dilakukan verifikasi dan validasi kembali. Sehingga kalau memang betul-betul memenuhi, kita akan usulkan di dalam penetapan keputusan Bupati Buleleng berikutnya. Jadi ini dalam bulan Juni ini kami tentunya melihat respon masyarakat terhadap kebijakan ini. Tentunya masyarakat yang merasa terpenuhi di kriterianya itu tapi belum tercantum, tentunya akan menyampaikan kepada kami. Inilah yang kita akan verifikasi kembali, baik secara verifikasi administrasi, kalau cukup administrasi sudah bisa langsung. Tapi kalau belum, harus kita ke lapangan, ya kita harus verifikasi ke lapangan. Nah, ini yang kita sementara akan tampung di dalam bulan Juni ini, sehingga nanti di akhir bulan Juni kita akan ajukan kembali kepada Bupati untuk bisa dilakukan keputusan Bupati untuk pembebasan maupun keringanan pembayarannya. Nah, ini yang dapat kita lakukan. Nah, tadi kan Bapak katakan bahwa kebijakan ini baru berlaku di akhir Mei, Pak, ya, untuk pembebasan rekening pembayaran. Berlaku mulai awal Juni. Iya, tapi ditetapkannya dari akhir Mei ya kebijakannya dibuat. Nah, kenapa baru sekarang lah bisa dibilang? Ini kan bisa menjadi harapan masyarakat ketika dari pandemi ini masuk ke Buleleng. Tapi kenapa baru dari akhir Mei ada keputusan ini gitu? Ya, jadi tadi kami telah sampaikan. Jadi di awal kita tidak bisa serta-merta mengeluarkan kebijakan ini. Karena tadi saya bilang pelanggan kita 49.000 atau hampir 50.000 pelanggan, 90% itu rumah tangga. Di pelanggan rumah tangga kami belum punya klasifikasi. Maka kita ringankan, bebaskan, itu akan berpengaruh terhadap kesinambungan perusahaan kita. Karena kesinambungan perusahaan kita yang harus kita jaga. Karena kalau kita harus menjaga dalam situasi ini kelancaran daripada distribusi air. Ya, karena kita juga operasional kita sangat ditentukan dari penerimaan ini. Ya, kecuali kita memang untuk operasional pemeliharaan dapat anggaran dari pemerintah, mungkin terserah pemerintah, tapi ini kita kan operasional dan pemeliharaan kita itu bergantung dari penerimaan rekening ini. Jadi itu tidak alokasi dana dari pemerintah langsung. Nah, ini yang menyebabkan kami harus hati-hati. Sehingga operasional kita agar tetap jalan, karena ini sangat dibutuhkan air ini di dalam menghadapi pandemi COVID ini. Dan tentunya secara masyarakat kita bisa juga dibantu dengan kita ada aksi yang bisa juga bentuk perhatian, kepedulian kita terhadap bencana yang ada dengan meringankan. Ya, di samping kita memberikan bantuan secara sebagai CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan kita meringankanlah beban pemakaian air ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kan gitu. Itu yang dapat kami lakukan. Jadi itu ya berarti perlu dipikirkan dulu. Masih banyak sekali sebenarnya yang ingin Tias tanyakan, dan sepertinya dari pendengar Guntur Radio juga sudah tidak sabar untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Madi, tapi nanti dulu kita break sejenak dan saya kembalikan dulu ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga. Baik, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa di segmen kedua ini kami akan memberikan kesempatan bagi mitra 104,6 FM untuk menyampaikan komentar atau aspirasinya, dan sepertinya sudah ada yang terhubung bersama kami. Langsung saja Tias sapa. Halo, selamat pagi. Oke, mungkin untuk pendengar yang menelpon, volume radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu agar suaranya tidak storing gitu. Baik, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Oke, ini dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak De Agus. Oke, Pak De Agus, langsung Pak. Baik, selamat pagi untuk Bapak narasumber. Karena PDAM Kabupaten Buleleng ya, betul ya? Iya, betul. Selamat pagi Bapak Agus. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Ade. Harapan tentunya sehat dulu Pak ya beserta keluarganya. Syukur Bapak sehat. Bapak semoga juga sehat. Ya, dalam situasi. Jadi begini Pak De, terkait mengenai pembebasan pembayaran air itu selama 3 bulan ya. Nah, yang itu mendapatkan subsidi dari pakai listrik yang 450. Nah. Terus ini untuk yang 900, terus itu enggak dapat ya Pak ya? Yang 900, mohon maaf Pak, belum kami masukkan. Nah, jadi bentar dulu Pak, kita kecilin dulu ya. Iya. Oke, volume radionya bisa dikecilkan Pak agar tidak storing. Oke, sudah. Halo? Baik. Oke. Gimana Pak? Bisa dijelasin lagi dulu Pak?
Untuk yang 900 itu dapat Pak ya, bagaimana? Yang 900 tidak Pak, belum kami masukkan di dalam putusan Bupati. Jadi yang sesuai dengan putusan Bupati adalah untuk masyarakat MBR yang listriknya sampai dengan 450 watt saja. Oke, bagaimana Pak De Agus? Oh begitu. Jadi harapan kami Pak De ya, kalau bisa. Nah, kan ada yang kebijakan dari PLN itu setiap pemasangan baru itu kan katanya sudah ada kita yang 450 sekarang kan. Nah itu yang diinginkan ya 900 kan. Jadi saya mohon Pak De ya, ini betul-betul warganya ini Pak De, betul-betul beliaunya tidak mampu kan begitu Pak De ya. Betul-betul tidak mampu. Kalau bisa itu tolong diajukan Pak De ya ke Bupati ya. Saya minta Pak Made, harapan saya ya agar bisa itu diringankan pembayarannya. Ya walaupun tidak digratiskan ya kasih ya keringanan berapa gitu loh Pak De. Ya syukurnya saya di sini dikasih tempat tinggal jam gitu loh Pak De. Dia sudah tidak mampu tapi saya diajak di sini gitu loh Pak De. Ada lagi Pak De Agus? Ya. Ada lagi? Ini untuk tempat tinggalnya Pak Made ya. Jadi bertempat di Jalan Bayu Suta ya. Oke, di Jalan Bayu Suta. Jalan Bayu Suta 3 ya. Oke. Sekian terima kasih Pak De. Baik, terima kasih untuk Pak De Agus ya. Berikutnya di belakang Pak De Agus, apakah sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami? Masih kita buka di 23455. Oke, sudah ada yang bergabung bersama kami. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi. Oke, jika Anda mendengarkan Radio Guntur via streaming, bisa langsung disebutkan namanya dan langsung memberikan pertanyaan, saran atau masukannya. Saya juga menyampaikan pada pembawa acara ya. Jadi berikan dulu bertanya, jangan langsung dijawab oleh narasumber, sehingga ada kesempatan bagi yang lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Lalu saudara sebagai pembawa acara, saya mohon berbicaranya jangan cocok. Jadi itu supaya dipikirkan itu bukan wawancara begini, itu diatur. Oke, mohon maaf. Bagaimana mestinya supaya karena sudah kebiasaan itu coba ditolong diaturlah sebagai wawancara, jangan langsung dijawab begitu saja. Terima kasih. Sekali lagi saya mau bertanya. Oke, silakan Pak. Ya, kepada Bapak Kepala PDAM atau Direktur ya Pak ya. Iya. Direktur PDAM, saya ucapkan terima kasih atas kebijakan yang Bapak ambil terutama di dalam COVID-19 ini. Tetapi tadi setelah saya mendengar apa yang Bapak sampaikan dan Bapak uraikan, timbul tanda tanya di dalam diri saya dan mudah-mudahan Bapak bisa menjelaskan dan dasar hukumnya apa itu ya. Yang pertama, seperti tadi katakan masyarakat berpartisipasi untuk melaporkan kalau ada kebocoran-kebocoran. Kan begitu Pak ya? Nah selanjutnya yang saya perlu tanyakan, karena ini merupakan kebijakan itu berarti tanggung jawab dari yaitu yang mengeluarkan kebijakan bukan kebijaksanaan. Kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan bersumber dari Undang-Undang Dasar, sedangkan kebijakan ini bersumber dari orang itu sendiri, yaitu namanya diskresi ini. Lalu yang saya perlu tanyakan, lalu masyarakat ikut berpartisipasi. Lalu saya mau tanya pada Bapak sendiri, sebagaimana saya pernah dengar bahwasanya di PDAM itu ada pengawas katanya. Nah pengawas itu apa peranannya? Apakah dia tidak berperanan sih mengawasi kalau ada bocor di mana-mana? Jangan sampai nanti mengeluarkan dana untuk pengawas itu, berarti itu mengeluarkan uang yang menyebabkan kerugian pada negara. Itu perlu dipikirkan. Lalu pengawas itu apakah ada sumber hukumnya? Kalau tidak, itu merupakan diskresi. Kalau ada penyimpangan, yaitu yang dilakukan oleh pengawas itu berhak dilakukan penuntutan terhadap mereka itu. Berarti menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, yaitu membiarkan adanya kerugian negara karena menggaji orang yang tidak, yaitu melakukan pengawasan, yaitu kebocorannya di mana dia harus keliling seluruh bulan kalau ada kebocoran. Itulah pengawas, bukan masyarakat yang mengawasi mereka, karena mereka tidak mendapat gaji dari yaitu PDAM sendiri. Kalau betul itu ada pengawas, itu
Nah, demikian kami yaitu perlu sampaikan pada Bapak, kalau betul ada pengawas itu, apa dasar hukumnya? Di mana ada aturan itu? Lalu bagaimana prosedurnya? Apa tugasnya? Nah, sekian aja. Terima kasih. Ini dengan Bapak siapa dulu? Ya. Baik, sudah diputus ya oleh penelpon kedua kita. Di belakang penelpon kedua, apakah masih ada penelpon yang bergabung bersama kami? Halo, selamat pagi. Oke. Halo, selamat pagi. Pagi, Om Swastiastu. Oke, dengan Bapak? Narte Ariante. Oke, Pak Narte, langsung. Halo? Halo, Ya, sudah. sudah, langsung Pak. Kalau tadi Pak Narde, senior saya itu. Oke. Saya Pak Narde. Ini Pak Lesep. Selamat bersua dengan narasumber. Kebijakan yang diambil oleh direktur mungkin dengan Pak Bupati, persetujuan mungkin masih ada masukan-masukan. Nah, mungkin tadi masukan tadi mungkin ada yang baiknya ditampung untuk dikaji. Kalau saya berpikir memang cari keadilan kan susah yang mutlak kan, mendekati lah mungkin. Kalau dari PLN itu kan ada juga 1.300 tidak ya. Kalau air itu kan tidak, pemakaiannya juga tidak tetap, tidak ada standar saya pakai kilometer atau sekian kan gitu. Kalau listrik kan ada. Nah, mungkin kalau listrik itu juga saya ada kontak hubungkan. Kalau dia pakai 1.300 menurunkan lambat, kalau naikkan cepat. Nah, kemudian mendapat subsidi dari listrik itu mereka harusnya juga diperhatikan karena penggunaannya ya sama aja lah. Kalau dia sudah pensiun semua kan konteksnya ekonomi juga karena COVID. Jadi karena COVID ini harusnya yang kena COVID kan dampaknya bukan yang penghasilan rendah aja maupun yang besar tapi mensubsidi. Nah, memang itu unsur dari penghasilan. Nah, untuk air mungkin Pak Direktur juga mempertimbangkan kalau ada pakai patokan listrik kemudian patokan meter, mungkin supaya ada kena mendapatkan dampaknya atau mendapatkan kebijakan ini, mungkin persentasenya kalau yang kecil mungkin dia istilahnya apakah tadi ada gratis atau sekian persen, mungkin yang tinggi artinya besar gini ya, katakanlah 1.300 atau 900, ya dia menikmati juga walaupun kecil, jadi mendekati keadilan mungkin 25, 50. Jadi jangan dipotong yang 450 secara gratis atau 7 pagi yang lainnya enggak. Nah, mudah-mudahan ini dipertimbangkan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Narte. Di belakang Pak Narte, apakah masih ada yang bergabung bersama kami? Sebelum nanti langsung dijawab oleh Pak Madi. Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Gede. Oke, Pak Gede. Di Batam, Pulau Batam ya. Oke, langsung Pak. Jadi pertanyaan saya adalah berkaitan dengan adanya tidak ada pengecekan di rumah terhadap meteran yang dipakai. Dengan demikian, jadi setelah saya bayar ke PDAM, baru ditanyakan, baru diberikan informasi bahwasanya meteran itu bisa dipoto, kemudian dikirim melalui WA. Masalahnya yang saya rasakan ketika terjadi adanya COVID ini, tidak ada informasi yang sifatnya dari PDAM langsung ke pelanggan, ke konsumen. Itu pertanyaannya, kenapa begitu? Setelah ditanyakan baru ada, gitu. Maksudnya tidak proaktif dari PDAM memberikan kepada pelanggan, begitu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Gede di Pulau Batam. Mungkin sekian, ada 4 penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Mungkin dari Pak Made Lestariana bisa langsung ditanggapi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian yang telah berinteraksi kepada kami
pada acara obrolan pagi hari ini. Yang pertama Pak Kadek Agus nggih. Jadi terkait dengan pembebasan ataupun keringanan pembayaran rekening air minum, tentunya kami saat ini usulkan dan ajukan kepada Bupati dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan kita dan kondisi daripada karakteristik daripada pelanggan-pelanggan yang ada di kita. Tadi telah kami sampaikan, karena kita 90% pelanggan rumah tangga, dan kami rumah tangga ini belum memiliki kelompok pelanggan yang, karena segala bentuk keringanan maupun pembebasan ini tentunya kita harapkan tepat sasaran. Betul-betul bisa membantu masyarakat yang sangat membutuhkan keringanan atau sangat susah. Dan terkait dengan kriteria, makanya untuk listrik kita sementara pakai yang 450. Kami melihat dari kebijakan PLN memang listriknya yang dibebaskan adalah yang 450. Mengapa di situ? Karena di situ sudah otomatis, sudah pasti dah yang listriknya, yang apalagi tidak memiliki listrik otomatis sudah pasti dah memang masyarakat yang lapisan paling bawah gitu ya, yang sangat susahan. Kemudian untuk listrik yang 900 kita belum berani kita gini, karena kayak tadi belum kita bisa petakan jumlahnya. Nanti kalau setelah kita bisa petakan jumlahnya di dalam kebijakan sampai dengan ini, mungkin kita bisa baru berani seperti itu. Di samping itu kalau di PLN juga, kalau listrik 900 itu mereka memiliki klasifikasi, ada tidak semua juga diberikan keringanan. Itu ada klasifikasi R1M ada gitu. Jadi mereka juga selektif ya, kita juga selektif juga gitu. Jadi untuk amannya kami sementara yang usulkan, hanya bisa kami usulkan adalah yang 450. Untuk keputusan di awal ini Pak ya, mungkin nanti selanjutnya akan ditampilkan. Terhadap usulan Bapak, kami nanti coba akan bahas bersama tim, kemudian nanti kita akan coba ajukan dengan Dewan Pengawas, dengan Pak Bupati juga selaku pemilik terkait dengan keringanan yang bisa diperluas. Kemudian termasuk juga ini kan usulan dari Pak Natariante yang maksudnya bisa diperluas ya. Jadi tidak hanya yang sampai dengan 450, tapi bisa diperluas karena mungkin sebagian semua terdampak ya. Jadi mungkin masalah yang 450 dibebaskan, mungkin yang lain diringankan berapa persen kan gitu umpamanya. Jadi usulannya sangat bagus dan nanti kita akan lakukan kajian untuk nantinya bisa kita ajukan kepada pemilik untuk dilakukan kebijaksanaannya seperti apa, kebijakan dan kebijaksanaannya. Termasuk tadi ini tentunya menjadi catatan dari Pak Narde ya. Pak Narde jadi menyangkut tentang kebijakan dan kebijaksanaan, itu beda. Ya, tadi terima kasih Pak Narde ini atas koreksinya, dan tadi pemberitahuannya memang kalau sudah berupa keputusan Bupati ada landasan hukumnya, kayak tadi itu adalah kebijaksanaan. Jadi memang dari kebijakan Pak Bupati dituangkan di dalam suatu kebijaksanaan berupa keputusan Bupati Buleleng nomor 690/371/HK/2020 tentang pembebasan keringanan pembayaran rekening air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Titahita Buleleng. Jadi tentunya ini ada menimbangnya, ada mengingatnya sebagai landasan hukumnya, kemudian ada memperhatikannya, sehingga keluarlah keputusan untuk menetapkan pembebasan maupun keringanan pembayaran ini. Jadi terima kasih atas koreksi dan masukannya Pak Narde, dan menyangkut tentang Dewan Pengawas. Jadi menyangkut tentang pengawasan Pak. Jadi Dewan Pengawas itu tidak tugasnya adalah mengawasi pipa bocor di jalan, bukan. Jadi Dewan Pengawas kita di dalam organisasi Perumda Air Minum itu ada organnya, adalah ada yang namanya KPM atau mewakili pemilik, kemudian ada Dewan Pengawas dan ada direksi. Nah, jadi Dewan Pengawas ini bertugas adalah
uh, menilai daripada kebijakan direksi, kemudian memberikan masukan, pertimbangan maupun saran, rekomendasi kepada direksi di dalam melakukan kebijakan menjalankan perusahaan, termasuk tentunya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja direksi. Jadi kinerja direksi dinilai, dievaluasi oleh Dewan Pengawas. Sebagai Dewan Pengawas diangkat dan tentunya oleh pemilik untuk melaksanakan tugas pengawasan, bukan masih langsung di jalan. Untuk pengawasan secara langsung di jalan itu adalah kita memiliki tugas internal, pengawasan internal. Jadi kita memiliki petugas pengawasan di lapangan itu dari jajaran karyawan. Kemudian untuk jajaran pemeriksaan internal kita juga memiliki satuan pengawasan internal. Jadi Dewan Pengawas hanya menilai, mengevaluasi kebijakan-kebijakan kami dan kinerja kita. Jadi itu yang dapat kami sampaikan menyangkut tentang keberadaan Dewan Pengawas. Jadi memang tidak tugasnya mengawasi kebocoran ke lapangan. Kebocoran ke lapangan adalah tanggung jawab kami dari jajaran direksi sampai dengan pegawai. Itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian menyangkut tentang pembaca meter ya dari Pak Gede di Pulau Batam. Jadi kami memang telah informasikan itu melalui berbagai media terkait dengan baca stan secara mandiri. Mungkin ke Bapak belum nyampe, kita juga menyadari keterbatasannya. Jadi kita tidak dalam masa pandemi waktu itu kita tidak karena kita sudah langsung tidak melakukan ke lapangan, tidak terjun ke lapangan. Jadi kita tidak bisa menginformasikan secara langsung ke masyarakat waktu itu. Kita hanya melalui media. Jadi sosialisasinya melalui media sosial. Media sosial dan media cetak elektronik juga ya waktu itu yang kita sampaikan. Jadi mohon maaf mungkin belum nyampe. Tapi syukur begitu Bapak bayar ke kantor sudah diinformasikan oleh petugas. Terima kasih atas pengertian dari Bapak terhadap hal ini. Tapi kami tadi telah sampaikan bahwa dalam perkembangannya sampai dengan April tadi yang melaporkan hanya 8.000 pelanggan ya, sekitar 15%. Dan untuk itu dan menimbulkan banyak permasalahan. Sehingga di bulan Mei kita terjunkan kembali petugas untuk ke lapangan. Dan sekarang di bulan Juni malah sepenuhnya sudah kita terjunkan ke lapangan untuk bisa dibaca meterannya agar betul-betul bisa menunjukkan akurasi nantinya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Tentunya kami sampaikan apresiasi, terima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah selama ini dengan baik dan bijaksana menjadi pelanggan kita, telah melaksanakan kewajibannya membayar rekening airnya kepada kami, sehingga kami juga bisa menjaga kelangsungan operasional dan pemeliharaan kami untuk kesinambungan daripada perusahaan dan kelancaran distribusi airnya. Gitu. Apakah ada closing statement sedikit lagi yang ingin Bapak sampaikan sebelum Tias tutup nanti? Tentunya dari apa yang telah kami keluarkan, baik berupa kebijakan yang tadi disampaikan maupun kebijaksanaan yang telah dikeluarkan oleh pemilik kami dalam hal ini kepala daerah, tentunya ini semata-mata semua adalah sebagai bentuk perhatian dari Bapak Kepala Daerah untuk meringankan beban masyarakat dan tentunya untuk bagaimana pemerintah bisa bersama-sama masyarakat bersatu padu. Jadi bersama-sama melawan daripada penyebaran daripada virus COVID-19 ini. Jadi kemudian kita secara bergotong royong, secara skala dan skala berjuang mencegah penyebaran COVID ini, dan tentunya dengan senantiasa disiplin melaksanakan himbauan-himbauan pemerintah, disiplin melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID. Mudah-mudahan kita semua terbebas ya, terselamatkan, kita semua selamat terhindar dari wabah
COVID-19 ini. Baik, terima kasih untuk Pak Made Lestariana selaku Dirut Utama Perumda Air Minum Tirta Kabupaten Buleleng yang sudah ada di studio Gempol 38 pagi ini. Terima kasih juga untuk Mitra 104,6 FM yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Terima kasih atas pertanyaan, saran, dan masukan yang sudah disampaikan. Untuk Anda yang kelewatan obrolan pagi untuk edisi hari ini, jangan lupa kalian bisa langsung cek di YouTube-nya Radio Guntur. Jika Anda suka sama videonya, jangan lupa di-like. Untuk saran, masukan, dan pertanyaan lainnya, mungkin bisa ditinggalkan di kolom komentar. Sekian obrolan pagi untuk edisi hari ini. Berikutnya saya kembalikan ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga.